Semua siap, berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita berdoa di awal pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan nanti dapat bermanfaat. Oke, masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu tentang ghibah dan tabayun? Masih ingat. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu lah kalau masih. Siapa yang berani jawab nanti angkat tangannya. Oke. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Dan apa peran Islam tentang ghibah ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, Pak. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Islam melarang ghibah karena dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan antar sesama. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa akibatnya jika kita tidak melakukan tabayun? Siapa yang bisa jawab? Putra. Jika kita tidak tabayun bisa menyebabkan berita bohong atau hoax dan menyebabkan salah paham atau pertengkaran. Oke, bagus. Silakan tepuk tangan dulu kawan. Nah, untuk pelajaran kali ini kita tetap membahas tentang tabayun, tapi kita membahas tentang ayat yang melarang ghibah dan mengajukan tabayun. Nah, untuk pelajaran kali ini kalian diharapkan nanti setelah pelajaran dapat mengidentifikasi dan memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 6 serta dapat menyebutkan pesan pokok dari kedua ayat tersebut. Jelas? Jelas. Oke. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Kalian lihat di depan, saya sudah buatkan PPT-nya tentang menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Yang pertama, pesan Islam melarang ghibah. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah itu diibaratkan memakan daging sebagai saudaranya sendiri. Hal ini ditegaskan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang mana? Yuk kita lihat ayatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
janganlah menggunjing satu sama lain. Di antara kamu yang kamu makan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Pesan pokok dari surat Al-Hujurat ini yang pertama yaitu orang yang beriman dilarang berburuk sangka kepada manusia, sebab berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Yang kedua, orang yang beriman dilarang mencari kejelekan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang beriman dilarang untuk menggunjing orang lain. Nah, sampai di sini paham kira-kira apa pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 12 tadi? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang menganjurkan tabayun atau pentingnya dalam Islam untuk tabayun. Nah, kalian lihat di situ sudah ada Islam menganjurkan tabayun. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang masalah tabayun. Tabayun itu adalah mencari informasi atau mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau meneliti berita. Nah, tentang tabayun ini masuk ke dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kita lihat ayatnya. Al-Hujurat ayat 6. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, siapa yang bisa tadi? Siapa yang berani? Suci. Oke, bisa Suci? Bisa ya? Insya Allah pintar anak itu semuanya. Ayo, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, bagus. Nah, arti dari surat Al-Hujurat tadi tentang menganjurkan tabayun. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu. Paham ya? Oke. Nah, pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 6 ini tadi adalah, nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya kita benar-benar meneliti berita yang berasal dari orang-orang yang fasik, sehingga nanti kita tidak ada yang mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan perbuatan orang fasik. Intinya Allah memerintahkan kita untuk meneliti berita. Paham sampai di sini? Paham. Yakin paham? Paham ya? Nah, kalau paham saya mau tanya dulu lah. Siapa yang bisa jawab? Apa isi pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 12? Satu saja. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan.
beriman dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, sebab berburuk sangka merupakan perbuatan dosa, Bu. Oke, yang pertama, orang yang beriman dilarang berburuk sangka. Yang kedua, apa yang bisa jawab? Kedua, pesan pokok yang kedua, Alin. Orang beriman dilarang untuk memiliki orang lain. Yang kedua, pesan pokok dari surat Al-Hujurat yang kedua yaitu orang yang beriman dilarang mengunjing. Yang ketiga, Suci. Yang ketiga apa, Suci? Orang beriman dilarang mencari-cari kejelekan orang lain. Pertama, orang-orang yang beriman dilarang berburuk sangka. Yang kedua, orang yang beriman dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang yang beriman dilarang mengunjing orang lain. Paham sampai di sini? Nah, sekarang saya mau tanya lagi lah. Tadi kita kan membahas tentang pesan pokok pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 12. Sekarang saya mau tanya pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 6. Apa pesan pokoknya? Yang bisa jawab? Sandra. Oke, apa pesan pokoknya, Sandra? Allah memerintahkan pada orang yang beriman supaya benar-benar meneliti berita-berita dari orang fasik. Pintar. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek yaitu membuat map mapping. Tahu apa artinya map mapping? Peta konsep atau peta pikiran. Ibu harapkan nanti kalian dapat mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira yang saya suruh bawa minggu kemarin, kira-kira dibawa?
tindakan berdasarkan perkataan dari orang fasik. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan kerja kelompok kami. Arti dari surat artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kurma kedua. Al-Quran karena sebagian dari prasangka dan janganlah mencari-cari keburukan dan orang dan janganlah mencuriga dan sedang memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha Penyayang. Kisah Al-Qiyamah ayat 2. Pesan pokok surah Al-Hujurat. Orang-orang beriman dilarang berburuk sangka kepada manusia, sebab berburuk sangka merupakan perbuatan dosa. Orang beriman dilarang mencari-cari kejelekan orang lain. Orang beriman dilarang untuk memuji orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kesalahpahaman, dan akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Pesan pokok surah Al-Hujurat. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya benar-benar menyelidiki berita yang berasal dari orang-orang yang fasik, sehingga nantinya tidak ada yang mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan kata-kata dari para saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Surah Al-Hujurat ayat 12 artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah memuji satu sama lain. Adalah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada sesungguhnya Allah maka penerima taubat lagi Maha Penyayang. 1. Orang beriman dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, sebab berburuk sangka maupun merupakan perbuatan dosa. 2. Orang beriman dilarang mencari kejelekan orang lain. 3. Orang beriman dilarang untuk memuji orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bagus? Nah, semuanya bagus. Alhamdulillah. Yang jelas kalian sudah paham apa arti dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 6 dan pesan pokok yang terkandung di dalam ayat tersebut. Paham ya? Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini, pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu yang pertama,